Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bu Desi Adriani selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kelayakan usaha agribisnis dan teman-teman semuanya kelas agribisnis B yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan proposal usaha kami tentang analisis kelayakan usaha pabrik sawit PT Sejahtera Tani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Baik, untuk penyampaian rencana bisnis yang pertama akan disampaikan oleh teman kami Rizky Nainggolan. Kepadanya disilahkan. Baiklah, nama perusahaan kami yaitu PT Sejahtera Tani, alamat kantor Jalan Rambutan nomor 73, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Jam operasional jam 8 sampai jam 16 WIB. Kontak 0813 7171 2116, website www.sejahteraTani.pt.com. Next. Sejarah. Saat ini kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia dari 64 juta ton produksi sawit dunia. Indonesia menyumbang lebih dari setengah yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54% dari produksi minyak sawit dunia. PT Sejahtera Tani merupakan perusahaan kelapa sawit yang didirikan dengan maksud untuk mengolah bahan baku kelapa sawit menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai guna yaitu minyak kelapa sawit. Berawal dari banyaknya perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur, Kabupaten Musirawas Utara, kemudian muncul ide untuk mengembangkan usaha agar dapat menghasilkan produk yang bernilai lebih daripada hanya sekedar menjual hasil mentah buah kelapa sawit. Next. Selanjutnya visi misi. Visi dari PT kami yaitu menjadi perusahaan pabrik kelapa sawit yang unggul dalam usaha agroindustri dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya misi. Yang pertama, menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan berdaya saing. Yang kedua, menyediakan produk kelapa sawit yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, menciptakan produk yang berbasis sumber daya berkelanjutan dengan mutu terbaik. Yang keempat, menjunjung tinggi kedisiplinan dan profesionalisme untuk memaksimalkan kinerja karyawan dan organisasi. Next. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Pabrik sawit mengolah CPO yang akan dijual ke pabrik-pabrik pengelola minyak kelapa sawit mentah menjadi minyak goreng, sehingga dapat dijual di supermarket, minimarket, dan toko-toko sembako yang ada di Indonesia. Yang kedua, target pasar. Sasaran khusus usaha CPO dijual ke semua pabrik atau perusahaan industri minyak goreng yang tersebar di Indonesia, seperti Agro Indo, Indah Perkasa, Barco, Bimoli, Cahaya Terbit, dan lain-lain. Yang ketiga, positioning. Banyaknya pabrik sawit lain juga mengolah CPO, namun kami membuat produk yang menggunakan bahan dasar kelapa sawit pilihan dan berkualitas tinggi. Hal tersebutlah yang menjadi keunggulan dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari pabrik sawit kami. Next. Selanjutnya itu permintaan. Permintaan PT kami pada tahun 2002 berjumlah 126.000 ton. Pada tahun 2023 sama 126.000 ton dan 2024 126.000 ton juga. Next. Selanjutnya penawaran. Penawaran dari pesaing PT terdekat. Yang pertama itu PT Bumi Makmur Tani berjumlah 36.000 ton. Yang kedua PT Cisadane Sawit Raya berjumlah 18.000 ton yang bertotal 54.000 ton. Yang selanjutnya proyeksi penawaran kenaikan berjumlah 10% per tahun. Tahun 2022 berjumlah 59.400 ton. Tahun 2023 berjumlah 65.340 ton.
pada tahun 2024 berjumlah 71.874 ton. Next. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Pada tahun 2022, permintaan 126.000 ton, penawaran 59.400 ton, peluang permintaan dikurang penawaran berjumlah 66.600 ton, rencana penjualan 34.500 ton, pangsa pasar 52%. Tahun 2023, permintaan 126.000 ton, penawaran 65.340 ton, peluang 60.660 ton, rencana penjualan 33.000 ton, pangsa pasar 54%. 2024, permintaan 126.000 ton, penawaran 71.874 ton, peluang 54.126 ton, rencana penjualan 31.000 ton, pangsa pasar 57%. Next slide. Adapun strategi pemasaran perusahaan dan pesaing produk, promosi akan dilakukan dengan membuka seminar di daerah yang banyak memiliki perkebunan kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan terdekat yang belum memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Selain itu juga akan dipromosikan lewat media digital, website, media sosial, dan juga majalah. Next. Selanjutnya produk. Komoditi utama yang dikelola dan dipasarkan oleh PT Sejahtera Tani meliputi minyak kelapa sawit atau CPO yang dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. Produk minyak kelapa sawit yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk CPO. Sisanya dalam bentuk stearin, RBD olein, palm kernel oil, palm kernel fatty acid, dan lain sebagainya. Yang kedua, harga. Penetapan harga CPO di PT Sejahtera Tani ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga CPO dunia. Harga rata-rata CPO lokal minyak sawit tahun 2017 tercatat sebesar Rp7.138 per kilogram dan meningkat menjadi Rp7.419 per kilogram pada tahun 2018. Peningkatan terus berlangsung hingga tahun 2019 tercatat sebesar Rp7.875 per kilogram. Sementara harga tahun 2020 tercatat meningkat sebesar Rp11.967 per kilogram dan harga jual CPO semakin menguat di tahun 2021 atau rata-rata sebesar Rp12.594 per kilogram. Dipicu oleh kuatnya permintaan ekspor. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri, promotion. Adapun promosi ada sales promotion, personal selling, dan public relation. Di mana di sales promotion kami menggunakan pameran dalam negeri, pameran produk-produk ekspor, agro dan food expo, dan agrikultural dan natural resources expo. Kemudian personal selling dilakukan dengan membeli TBS langsung ke petani. Kemudian kami juga langsung menjual CPO kepada perusahaan pembeli CPO. Kemudian public relation kami melakukan penyuluhan langsung ke petani kelapa sawit dan seminar ke perusahaan PKS sehingga kami dapat melakukan quality dan asuransi mengenai seputar kelapa sawit sehingga bahan dasar kami itu benar-benar berkualitas. Next slide. Please. Pendistribusian PT Sejahtera Tani ini melakukan dua bentuk di mana CIF dan FOB. CIF itu cost insuransi freight, yaitu untuk CPO lokal, kemudian FOB itu untuk distribusi ekspor ke luar, di mana FOB itu PT Sejahtera Tani bertanggung jawab terhadap CPO di atas kapal. Next slide. Kemudian karyawan PT Sejahtera Tani ini, PT Sejahtera Tani akan dipimpin oleh 5 orang profesional, di mana tiap orang berperan langsung dalam mengatur usaha, bertanggung jawab atas usaha mulai dari aspek produksi, keuangan, dan pemasaran.
Kemudian PT Sejahtera Tani ini memiliki 32 tenaga kerja yang dibagi dalam 2 shift secara rinci 16 bekerja pada pukul 7 sampai pukul 3 dan 16 tenaga kerja lainnya bekerja di pukul 3 sampai pukul 11 malam. Next slide. Dan proses CPO yang kami tawarkan ke perusahaan merupakan olahan TBS yang terjamin kualitas dan mutunya. Harga TBS yang ditawarkan sesuai harga yang ditentukan dalam perdagangan CPO internasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi para penjual TBS dan perusahaan pembeli CPO. Next slide. Adapun physical evidensi, kenyamanan penjual TBS ketika berkunjung ke PKS adalah keutamaan kami. Maka kami berusaha untuk menjaga kebersihan dan kerapian PKS, serta memberikan tempat istirahat sehingga konsumen akan nyaman dan akan melakukan repeat penjualan kembali. Kemudian dalam melakukan penjualan CPO, kami menggunakan peralatan yang bersih, mesin yang canggih, sehingga CPO kami benar-benar mutunya baik, dan kami menggunakan mobil tangki yang anti karat guna menjaga kualitas CPO yang dikirim. Next slide. Aspek organisasi dan manajemen. Next slide. Adapun nama perusahaan kami ini Sejahtera Tani, kemudian nama pemilik atau pemimpin Amanullah, alamat kantor dan tempat usaha Jalan Rambutan, nomor 73, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musiraus Utara. Bentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas. Next slide. Nah, ini ada struktur organisasi pada PT Sejahtera Tani ini. Direktur Utama Amanullah, Rizky Nainggolan sebagai manajer produksi, Mutiara Karina Azani sebagai manajer keuangan, Sabila Amalia Salam sebagai manajer pemasaran, dan Adelia Yolanda sebagai manajer personalia. Next slide. Adapun jabatan uraian tugas, jumlah staf dan penggajian. Ada pemimpin, tugasnya itu bisa menyusun, mengkomunikasikan dan menerapkan visi misi, itu jumlahnya 1 orang, gaji per bulan 9 juta, hingga total biaya dikeluarkan 9 juta, bagian produksi terkait dengan produksi gaji 6 juta, bagian keuangan penyusunan anggaran gaji 6 juta, kemudian bagian pemasaran terkait strategi pemasaran gaji per bulan 6 juta, kemudian bagian personalia terkait pengembangan organisasi dan kompensasi misalnya gaji 6 juta, total 33 juta. Next slide. Ini untuk pekerja langsungnya, ada penyortir terhadap TBS 4 orang, gaji 125 sehari, total biaya dikeluarkan 15 juta, kemudian pengontrol saat perebusan TBS 5 orang, biaya dikeluarkan 18 juta 750, kemudian ada tracing drum atau pengontrol pemisahan brodolan, pengepresan, kemudian ada ripple mill, ada clarifery, itu total biaya yang dikeluarkan untuk gaji mereka adalah 105 juta. Jadi untuk biaya keseluruhannya 33 juta tadi tambah 105 juta jadi 138 juta biaya yang dikeluarkan untuk penggajian dalam 1 bulan. Next slide. Adapun perizinan itu terdapat beberapa macam, di mana perizinan ini diurus oleh notaris. Nah, ini salah satu contoh perizinan. Next slide. Ini contoh-contoh perizinan, ada SKDU, NPWP, ada SITU, ada SIP, ada CUI, surat izin usaha perdagangan, SIUP atau TDP, surat izin mendirikan bangunan. Semua biayanya 5 juta hingga total adalah 40 juta. Next slide. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman kami, Adelia Yolanda, padanya disilakan. Baik, selanjutnya untuk kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan, dimulai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode mingguan, yaitu pada minggu pertama dilakukan survei pasar dan menyusun rencana usaha. Pada minggu kedua dilakukan perizinan, survei tempat usaha, dan survei mesin atau peralatan. Di minggu ketiga, pemasangan sarana penunjang dan mencari tempat kerja, dan pada minggu terakhir dilakukan uji coba produksi dan operasional. Next. Untuk inventaris kantor, untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun, dimulai dari stasiun penerima buah sampai next. Sampai stasiun pembangkit tenaga,
ada boiler dan genset dengan total inventaris pabrik yaitu 997 juta, dan ada suplai kantor. Yang pertama ada peralatan komputer 1 unit, yang kedua ada barang inventaris kantor 1 unit dengan total keseluruhan suplai kantor 9.500.000. Next. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama adalah produk. Output dari produksi yang kami buat ini adalah minyak mentah atau CPO yang nantinya akan dijual dan dikirim kepada perusahaan-perusahaan penghasil minyak goreng baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam produk ini meliputi dimensi produk, di mana PKS PT Sejahtera Tani ini selalu mengedepankan mutu kualitas produknya dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas, yaitu penjagaan atau perawatan produk dengan perencanaan yang seksama. Lalu ada nilai atau manfaat produk, dan ada kegunaan atau fungsi produk. Next. Untuk proses produksi ini ada 5, di mana bahan baku yang digunakan adalah TBS. Proses produksi yang pertama yaitu grading, adalah kegiatan penyortiran TBS sebagai salah satu kendali mutu CPO yang akan dihasilkan. Yang kedua itu ada perebusan. Lori-lori yang telah berisi TBS ini dikirim ke stasiun perebusan dengan cara menggunakan capstan yang digerakkan oleh motor listrik hingga memasuki sterilizer. Dilakukan secara bertahap dalam 3 puncak tekanan agar diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga ada pemipilan. Lori yang telah direbus tadi dikirim ke bagian pemipilan dan dituangkan ke alat pemipil dengan bantuan hosting crane atau transfer carriage. Lalu ada pencacahan atau pengepresan. Alat yang digunakan untuk pencacahan ini berupa sebuah tangki vertikal yang dilengkapi dengan lengan-lengan pencacah di bagian dalamnya. Dengan tujuan utama dari proses degasing yaitu mempersiapkan daging buah untuk pengempaan sehingga minyak dengan mudah dapat dipisahkan dari daging buah dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir adalah stasiun pemurnian, yaitu pengolahan di PKS yang bertujuan untuk melakukan pemurnian dari kotoran-kotoran seperti padatan lumpur dan juga air. Next. Lalu ada kapasitas produksi dalam periode 3 tahun. Tahun pertama rencana produksi 34.500 ton, tahun kedua 33.000 ton, tahun ketiga 31.000 ton. Untuk tanah dan bangunan, rencana lokasi usaha kami di Jalan Rambutan, nomor 73 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Ibung, Kabupaten Musirawas Utara, dengan luas tanah 50.000 meter persegi. Untuk komponen biaya yang pertama itu ada tanah dengan jumlah fisik 50.000 meter persegi, harga persatuannya 1.500.000 dan jumlah biayanya 75 miliar rupiah. Yang kedua ada bangunan dengan jumlah fisik yang sama, harga persatuannya 250.000, jumlah biayanya 12.500.000 rupiah. Lalu total biayanya 87.500.000 rupiah. Next. Untuk pemasangan sarana penunjang, yang pertama ada pemasangan instalasi listrik, jumlah biayanya 1.200.000 dan pemasangan instalasi internet 750.000. Untuk total keseluruhan biaya pemasangan sarana penunjang yaitu 1.950.000. Baik, terima kasih atas Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Sabila Amalia Salam. Padanya disilakan. Selanjutnya ada biaya mesin dan peralatan. Di sini ada 11 mesin, 11 perangkat kerja dengan unit tertera pada PowerPoint. Total untuk biaya inventaris perangkat kerja ini jadi 997 miliar rupiah. 997 juta rupiah.
Selanjutnya ada bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama bahan baku utama yaitu TBS dengan jumlah harga 100 triliun rupiah, 100 miliar rupiah. Dengan bahan pembantu yaitu minyak solar dan minyak gemuk. Minyak solar itu jumlah harganya Rp37.500.000, minyak gemuk Rp500.000. Sehingga total pembelian harga bahan baku dan bahan pembantu yaitu 100.038 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya untuk tenaga produksi langsung. Terdiri dari 6 jenis kegiatan dengan masing-masing jumlah tenaga kerja tertera pada PowerPoint. Untuk jumlah per bulannya juga sudah tertera di PowerPoint, sehingga total upah tenaga kerja produksi langsung yaitu 105 juta rupiah. Selanjutnya tenaga produksi tidak langsung dengan 5 jenis kegiatan, sehingga total untuk upah tenaga kerja produksi tidak langsung yaitu 33 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya umum usaha atau pabrik. Di sini ada 4 jenis biaya umum usaha atau pabrik. Yang pertama ada rekening listrik, biaya per tahunnya 180 juta, pemakaian internet, biaya per tahunnya 9 juta rupiah, biaya operasional lain-lain, biaya per tahunnya 24 juta rupiah, perawatan kendaraan, biaya per tahunnya 100.800.000 rupiah, sehingga total biaya umum usaha pabrik per tahun yaitu 313.800.000 rupiah. Selanjutnya aspek keuangan. Strategi sumber pendanaan usaha. Di sini total keseluruhan modal yaitu Rp90.978.450.000 yang jika dipresentasekan sebesar 100%, dana sebesar Rp45.489.225.000 yang jika dipresentasekan 50% merupakan modal sendiri, dan dana Rp45.489.225.000 merupakan bantuan dana yang jika dipresentasekan sebesar 50%. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Sumber pendanaan di sini yaitu ada modal sendiri dan bantuan dana. Modal sendiri sebesar 50% dan bantuan dana sebesar 50% sehingga jumlahnya 100%. Selanjutnya kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Di sini ada komponen biaya yaitu perizinan, bangunan, tanah, pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi internet, kendaraan, dan peralatan lainnya. Sehingga jika dijumlahkan total untuk keseluruhannya yaitu Rp90.978.450.000. Selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan modal kerja atau operasional. Biaya produksi di sini 1 bulan Rp101.403.000.000, untuk 1 tahunnya Rp1.203.900.000.000. Biaya pemasaran di sini untuk 1 bulan yaitu Rp48.750.000, untuk 1 tahun Rp585 juta. Jumlah modal kerja yaitu untuk 1 bulan Rp1.451.750.000, untuk 1 tahun Rp1.204.485.000.000. Untuk modal kerja setengah bulan yaitu Rp152.177.625.000, dan untuk 1 tahunnya Rp1.806.727.500.000. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk Excel itu sudah dijelaskan oleh teman kami kemarin, Mutiara Karina Azani. Dapat teman-teman lihat pada Zoom berikutnya. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang rencana usaha pabrik kelapa sawit PT Sejahterani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Ibum, Kabupaten Musirawas Utara. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.